Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan menunjukkan cara menjernihkan air menggunakan biji kelor. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah penerapan teknologi IPA. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Anggun Widiasari, NIM 14014183110. Perkenalkan, nama saya Muna Alawiyah, NIM 14014183338. Perkenalkan, nama saya Anissa Mailani, NIM 14014184342. Perkenalkan, nama saya Zainatunisa, NIM 14014184346. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama alat penumbuk, yang kedua ada biji kelor, yang ketiga air limbah, keempat saringan, dan yang terakhir ada mangkok kecil. Langkah pertama, kupas biji kelor dan bersihkan dari kulit arinya sehingga menjadi seperti ini. Kemudian, tumbuklah biji kelor sampai halus betul. Penumbukan yang kurang halus dapat menyebabkan kurang sempurnanya proses penggumpalan. Setelah biji kelor halus, kemudian pindahkan ke dalam mangkuk kecil. Lalu beri sedikit air sehingga menjadi pasta. Setelah itu, masukkan pasta biji kelor ke dalam air limbah menggunakan saringan, agar biji kelor yang masih kasar tidak masuk ke dalam air limbah, sehingga proses penggumpalan akan sempurna. Kemudian, tutup botol air limbah. Kocok 15-20 kali sehingga semuanya tercampur rata. Endapkan selama 1-2 jam. Dan setelah 2 jam, air berubah menjadi seperti ini. Terjadi pengendapan dan air berubah menjadi jernih. Langkah terakhir yaitu pisahkan air yang jernih dari endapan. Pemisahan harus dilakukan dengan hati-hati agar endapan tidak naik lagi. Dalam proses penjernihan air, ternyata biji kelor memiliki banyak manfaat. Nah, manfaatnya adalah biji buah kelor mengandung zat aktif rhamnosiloki benzil isothiocyanate yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi dengan partikel kotor melayang di dalam air.
Nah, kesimpulannya itu ada 4 poin. Yang pertama, pengolahan air bersih memanfaatkan sifat koloid yaitu adsorb dan koagulasi. Yang kedua yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk pengolahan air adalah tawas, pasir, korin atau kaporit, kapur tahar, dan karbon aktif. Yang poin ketiga yaitu cara sederhana untuk mendapatkan air bersih dengan cara penyaringan dan pengendapan koloid yang terdapat dalam air yang berupa saringan kain katun, saringan kapas, aerasi, saringan pasir lambat atau SPL, saringan pasir cepat atau SPC, gravity feed filtering system, saringan arang, saringan air sederhana atau tradisional, saringan keramik, saringan cadas atau jepeng atau lumpang batu, dan pengendapan dengan biji kelor, tawas, kaporit, kapur gamping, arang batok kelapa. Poin yang keempat yaitu penjernihan air dengan biji kelor atau Moringa oleifera dapat dikatakan penjernihan air dengan bahan kimia karena tumbukan halus biji kelor dapat menyebabkan terjadinya gumpalan atau koagulan pada kotoran yang terkandung dalam air. Cara penjernihan ini sangat mudah dan dapat digunakan di daerah pedesaan yang banyak tumbuh pohon kelor.